Di usia 82 tahun, saya sudah belajar banyak tentang hidup. Saya sudah melewati masa muda, masa bekerja, masa membesarkan anak, dan masa kehilangan orang-orang tercinta. Namun dari semua pengalaman itu, ada satu keputusan besar yang hingga hari ini masih sering membuat dada saya terasa berat. Keputusan untuk pindah ke panti jompo. Saat itu keputusan tersebut terasa masuk akal. Keluarga saya mendorongnya. Mereka bilang saya akan lebih aman, lebih terawat, dan tidak perlu repot mengurus diri sendiri. Saya diyakinkan bahwa hidup saya akan lebih nyaman. Dan jujur saja, saya percaya. Mungkin Anda juga sedang berada di posisi yang sama sekarang. Entah mempertimbangkan untuk diri sendiri atau untuk orang tua yang Anda sayangi. Mungkin Anda berpikir ini pilihan paling aman. Atau mungkin Anda merasa ini akan memudahkan semua orang. Tapi sebelum Anda mengambil langkah itu, izinkan saya berbagi 6 hal yang sangat saya harap seseorang pernah katakan kepada saya sebelum saya masuk ke panti jompo. Karena kenyataannya, hidup di panti jompo bukan sekadar soal kenyamanan. Keputusan ini mengubah segalanya. Dan setelah Anda masuk, keluar bukanlah perkara mudah. Sebelum lanjut, coba tanyakan pada diri Anda. Apakah keputusan ini benar-benar untuk kebaikan saya? Atau hanya karena terlihat paling praktis? Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena mungkin apa yang akan Anda dengar hari ini adalah hal yang paling perlu Anda ketahui sebelum membuat keputusan yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Penyesalan 1. Kehilangan kemerdekaan hidup. Kejutan terbesar setelah saya pindah ke panti jompo bukanlah ukuran kamar yang kecil, bukan jadwal makan yang ketat, dan bukan wajah-wajah asing di sekeliling saya. Kejutan terbesar adalah saat saya menyadari bahwa saya tidak lagi memegang kendali atas hidup saya sendiri. Sebelum pindah, saya punya rutinitas. Saya menentukan sendiri kapan bangun, kapan makan, dan apa yang ingin saya lakukan sepanjang hari. Saya bisa berjalan keluar rumah kapan saja, menyeduh kopi sendiri, atau duduk diam membaca buku favorit di kursi kesayangan saya. Namun di panti jompo, waktu bukan lagi milik saya. Semua berjalan sesuai jadwal yang ditentukan orang lain. Sarapan ada jamnya, meski saya belum lapar. Lampu dimatikan pada jam tertentu, meski saya belum mengantuk. Ingin keluar sebentar, harus izin, harus menunggu, harus menyesuaikan. Saya ingat minggu pertama saya di sana. Saya terbangun pagi, refleks meraih buku yang biasa saya baca di rumah. Lalu saya melihat sekeliling, dan saat itulah saya sadar, ini bukan rumah saya, bukan tempat yang saya pilih, bukan hidup yang saya kendalikan. Contohnya Pak Sutarman, 80 tahun dari Magelang. Sebelum masuk panti, beliau biasa berkebun, berjalan pagi, dan menyiapkan sarapan sendiri. Setelah masuk, semua itu diatur. Perlahan, beliau berhenti meminta izin, bukan karena tidak ingin, tapi karena lelah menunggu. Bayangkan Anda harus meminta izin untuk hal-hal kecil yang selama ini Anda lakukan tanpa berpikir. Apakah Anda siap? Hal paling menyakitkan adalah menyadari bahwa sekali Anda menyerahkan kemerdekaan itu, hampir mustahil untuk mengambilnya kembali. Anda menyesuaikan diri bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan sedikit demi sedikit, Anda mulai menghilangkan diri Anda sendiri. Penyesalan 2. Merasa dilupakan. Salah satu kenyataan paling pahit di panti jompo adalah menyadari bahwa dunia di luar terus berjalan tanpa Anda. Di awal, keluarga saya berjanji akan sering datang. Dan memang, pada bulan-bulan pertama, mereka datang. Anak saya datang seminggu sekali. Cucu-cucu datang saat akhir pekan. Saya merasa masih terhubung dengan hidup lama saya. Namun waktu berjalan, kunjungan mulai jarang. Telepon menggantikan tatap muka. Lalu pesan singkat menggantikan telepon. Hingga akhirnya, hari-hari berlalu tanpa kabar. Saya sering duduk di ruang bersama,
melihat penghuni lain menatap pintu, menunggu, berharap hari ini ada yang datang menjemput kenangan mereka. Buruk Mini, 79 tahun dari Klaten, pernah berkata pada saya, "Bukan mereka tidak sayang, mereka hanya sibuk." Dan itulah kenyataan paling menyakitkan. Jika Anda berada di posisi ini, apakah Anda siap menghadapi hari-hari yang panjang dan sunyi? Kesepian di panti jompo bukan karena Anda sendirian, tapi karena Anda merasa tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan siapapun. Penyesalan 3. Kehilangan rasa tujuan hidup. Saat pertama kali pindah ke panti jompo, saya berpikir bahwa yang berubah hanyalah tempat tinggal saya. Saya tidak menyangka bahwa yang ikut berubah adalah alasan saya bangun setiap pagi. Di rumah, hidup saya mungkin sederhana, tapi saya punya tujuan. Saya menyiram tanaman, membuat kopi sendiri, merapikan rumah, dan mengurus hal-hal kecil yang memberi rasa berarti. Namun di panti jompo, semua itu perlahan menghilang. Makanan sudah disiapkan, kamar dibersihkan orang lain. Tidak ada yang perlu saya rawat. Tidak ada yang benar-benar menunggu kontribusi saya. Awalnya saya merasa ini adalah kemewahan. Akhirnya bisa beristirahat. Tapi setelah beberapa minggu, hari-hari terasa panjang dan kosong. Saya melihat hal yang sama pada penghuni lain. Pak Slamet, 84 tahun dari Bantul, dulunya seorang tukang kayu. Di rumah, tangannya tak pernah diam. Selalu ada yang diperbaiki. Tapi di panti, tidak ada alat, tidak ada proyek. Ia sering duduk diam menatap tangannya sendiri. Suatu hari ia berkata, "Saya merasa tidak berguna." Coba tanyakan pada diri Anda sekarang. Apa yang membuat Anda merasa dibutuhkan hari ini? Ketika seseorang kehilangan tujuan, pikiran mulai melemah. Semangat hidup perlahan memudar. Tanpa disadari, tubuh ikut menyerah. Hidup bukan hanya soal bernafas, tapi tentang merasa berarti. Dan di panti jompo, rasa itu seringkali sangat sulit dipertahankan. Penyesalan 4. Kesehatan menurun lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sebelum masuk panti jompo, kondisi saya cukup baik untuk usia saya. Saya bisa berjalan, memasak sederhana, dan mengurus diri sendiri. Aktivitas kecil itulah yang tanpa saya sadari menjaga tubuh saya tetap kuat. Namun setelah pindah, semuanya menjadi lebih mudah. Jika perlu sesuatu, saya tinggal menekan tombol. Jika lapar, makanan datang. Jika lelah, saya duduk. Dan justru disitulah masalahnya. Semakin sedikit saya bergerak, semakin cepat tubuh saya melemah. Saya melihat ini juga dialami Bu Siti, 81 tahun dari Kediri. Saat masuk, ia masih rutin berjalan sore. Tapi lama-kelamaan, karena segalanya tersedia, ia berhenti bergerak. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menggunakan alat bantu, lalu kursi roda. Suatu hari ia berkata, "Saya merasa seperti menua 10 tahun dalam waktu singkat." Apakah Anda masih aktif bergerak setiap hari, atau sudah terlalu sering memilih duduk karena dibantu? Di panti jompo, kemudahan seringkali menggantikan kebutuhan untuk bergerak. Padahal, gerak bukan sekedar aktivitas, ia adalah syarat bertahan hidup. Otot yang tidak digunakan akan hilang, dan saat itu terjadi, jalan kembali menjadi jauh lebih sulit. Penyesalan 5. Hilangnya privasi dan martabat. Hal lain yang sangat saya remehkan sebelum masuk panti jompo adalah privasi. Di rumah, saya bisa menutup pintu. Saya bisa sendiri. Saya punya ruang yang sepenuhnya milik saya. Di panti jompo, privasi menjadi barang langka. Staf keluar masuk kamar, pemeriksaan rutin, bantuan saat mandi, berpakaian, bahkan ke kamar mandi. Mereka tidak berniat buruk, mereka hanya bekerja. Tapi bagi seseorang yang seumur hidup mandiri, ini sangat berat. Pak Wiryono, 79 tahun dari Blora, pernah berkata, "Yang paling berat bukan sakitnya, tapi diperlakukan seperti anak kecil." Kalimat itu sangat membekas di hati saya.
Apakah Anda siap kehilangan kendali atas hal-hal paling pribadi dalam hidup Anda? Martabat bukan soal ego. Martabat adalah rasa dihargai sebagai manusia. Dan ketika jadwal, pilihan, bahkan ruang pribadi Anda diatur orang lain, perlahan rasa itu terkikis. Penyesalan 6, ternyata keluar itu tidak semudah masuk. Saat pertama kali pindah, saya berkata pada diri sendiri, kalau tidak cocok, saya bisa pulang. Saya salah besar. Rumah saya mulai kosong, barang-barang dijual. Anak-anak mulai beradaptasi dengan kenyataan bahwa saya sudah aman di sana. Dan yang paling berat, tubuh saya tidak lagi sekuat dulu. Saya mulai ragu apakah saya masih sanggup hidup sendiri. Bu Lestari, 83 tahun dari Purworejo, pernah mencoba keluar. Tapi rumahnya sudah disewakan. Uangnya terkuras biaya perawatan. Pilihan itu tertutup. Apakah Anda siap jika keputusan ini ternyata tidak bisa dibatalkan? Panti jompo sering terasa seperti keputusan sementara. Namun bagi banyak orang, ia menjadi keputusan permanen. Saya tidak menyesal menjadi tua, tapi saya menyesal mengira panti jompo adalah satu-satunya pilihan. Saya masuk dengan harapan kenyamanan, namun kehilangan kemerdekaan, tujuan, privasi, dan perlahan diri saya sendiri. Apakah semua panti jompo buruk? Tidak. Ada orang yang benar-benar membutuhkannya. Tapi sebelum mengambil keputusan ini, pastikan itu benar-benar perlu, bukan sekadar yang terlihat paling mudah. Apakah Anda memilih ini karena itu yang terbaik, atau karena Anda lelah berjuang? Selama masih bisa, pertahankan rutinitas, kemandirian, dan pilihan hidup Anda. Karena hidup yang Anda miliki hari ini, sekecil apapun, layak diperjuangkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tulis di komentar satu hal yang paling menyentuh Anda hari ini. Dan bagikan video ini jika Anda merasa orang lain perlu mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.